Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, terima kasih saat ini kami datang menghadap Bapa dengan segala ucapan syukur untuk kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Begitu sempurna penjagaan pemeliharaanmu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan tubuh yang baru yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Dan kami mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami,
urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, supaya firman Tuhan yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 6, kita baca mulai ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa nasihat hidup yang begitu penting yang harus kita simpan di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, manusia pada umumnya selama masih hidup di dunia ini, mereka akan bekerja keras, rela mengorbankan waktu dan tenaga, kerja siang dan malam, bahkan seringkali bekerja dengan tanpa merasa lelah demi mengumpulkan segala sesuatu yang merupakan keinginan diri atau keinginan hati. Lalu ketika mereka mendapatkan semuanya itu, saudaraku, mereka bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari seberapa banyak pun yang kita kumpulkan di dunia ini, harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, dan segala sesuatu yang kita kumpulkan selama kita masih hidup di dunia ini, yang harus kita sadari adalah ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita tidak akan dapat membawa apa-apa. Ya saudaraku, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, kita tidak akan dapat membawa semua itu. Ini yang harus benar-benar kita sadari, saudaraku. Jadi kita harus benar-benar mengerti, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Dan sebagai orang percaya tentu kita juga mengerti bahwa akhir daripada kehidupan di dunia ini bukan berarti segala sesuatu sudah selesai. Justru ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita baru akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jika demikian, seharusnya kita tidak mengejar segala sesuatu yang hanya bersifat sementara. Kita tidak boleh mengejar segala sesuatu yang fana, yang tidak bernilai kekal. Kita harus menyadari akan hal ini supaya kita bisa mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan. Ingat saya katakan tadi, ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Itu berarti saat ini yang harus kita persiapkan itu adalah masa depan kehidupan kita di kehidupan yang sesungguhnya itu, di kekekalan. Ini yang harus kita persiapkan, saudaraku, bukan yang lain. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan waktu hidup kita hanya untuk mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Memang benar, selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih memerlukan segala sesuatu. Tetapi kita harus menyadari yang kita kejar itu bukan segala sesuatu yang hanya bisa memuaskan hawa nafsu diri kita saja.
yang bisa memuaskan keinginan diri kita, yang kita anggap itu bisa menyenangkan hati kita. Nah saudaraku, untuk apa semuanya itu? Firman Tuhan katakan, kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya kalau waktu Tuhan sudah tiba bagi kita, kita tidak bisa membawa apa yang kita ingini, atau apa yang kita senangi, atau apa yang kita anggap membahagiakan diri kita, membahagiakan hidup kita. Semuanya itu tidak dapat kita bawa, saudaraku. Kenapa demikian? Sebab ketika jantung kita ini berhenti berdetak dan kita sudah terbujur kaku, apa yang kita bisa bawa? Tidak ada sesuatu yang kita bisa bawa. Itu artinya segala sesuatu yang kita kumpulkan selama ini menjadi sia-sia. Itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu hidup, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk mengejar keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, yang semuanya itu akan menjadi sia-sia. Jadi dalam segala keadaan kita harus bisa merasa cukup. Bahkan kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, semua keinginan dan hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan daging itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan, saudaraku. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Perhatikan firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku, dan kita harus benar-benar sadar. Masa hidup kita di dunia ini kan sangat singkat, bahkan singkat sekali. Dan satu hal yang harus kita sadari, ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, ketika kita berada di balik kematian, masih ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan, di mana firman Tuhan katakan, kita semua harus menghadap pengadilan Kristus. Ini yang harus kita sadari, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita untuk mengejar hal-hal yang sementara, yang fana. Tetapi yang harus kita kejar adalah perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Ini persoalan hidup kita yang terutama. Inilah yang harus kita kejar lebih daripada apapun yang kita kumpulkan untuk dinikmati, saudaraku. Karena untuk apa kita mengumpulkan sebanyak mungkin harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan untuk menikmati semuanya itu, lalu ketika berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sia-sialah pengiringan kita akan Tuhan, sia-sialah kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, sia-sialah pengakuan kita sebagai anak-anak Allah. Karena kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan membuat kita ditolak oleh Tuhan. Jadi mari kita periksa hidup kita. Jangan sampai pada akhirnya ketika kita berada di balik kematian, kita baru menyadari bahwa segala yang kita kumpulkan selama kita masih hidup di dunia ini hanya menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Kita harus sadar akan hal ini, saudaraku. Bahkan kalau kita mau membaca seterusnya, 1 Timotius 6 ini, ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, bukankah untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, kita harus menukarkan semuanya itu dengan uang? Lalu kita bekerja siang malam demi untuk bisa membeli apa yang kita inginkan. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Jika apa yang kita kejar itu tidak bernilai kekal, semuanya itu akan menggiring kita kepada kebinasaan. Oleh karenanya firman Tuhan katakan begini, di dalam ayat 11 dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya
itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi kalau dikatakan kejarlah keadilan, itu menunjuk kepada bagaimana kita memeriksa hidup kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Ibadah berbicara tentang penundukan diri kita secara penuh dalam kedaulatan Allah, dalam penurutan akan kehendak Allah. Semua ini harus kita kejar dan kita kerjakan semua ini lebih daripada apapun, saudaraku. Jadi kita harus melihat bahwa perkenanan hidup yang harus kita capai, yang harus kita bawa ke hadapan Tuhan, membuat kita saat ini seolah-olah berada di dalam lintasan pertandingan. Dan di dalam pertandingan ini kita harus berjuang untuk keluar sebagai pemenang. Di dalam ayat 12 dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita harus benar-benar menyadari kita ada saat ini. Kita harus berjuang untuk merebut kehidupan yang kekal. Jadi jangan pernah merasa kalau kita ini Kristen, kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, lalu itu akan secara otomatis membuat kita bisa diterima di dalam kerajaan surga. Tidak. Firman Tuhan katakan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, mari sadar akan hal ini. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini hanya karena ingin menikmati kesenangan hidup yang sementara, membuat kita sudah tidak pernah lagi memikirkan bahwa lebih daripada segala-galanya kita harus memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak, maka kita akan binasa di kekekalan. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan untuk berhenti mengejar segala sesuatu yang sia-sia. Dan selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pimpin langkah kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran, supaya hidup kami terus ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah bergabung dalam doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Shalom.